Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Kakak Media, kembali lagi di acara podcast bersama saya Sultazi Sinta. Dan kali ini kita bersama narasumber kita yaitu Ibu Robiatun ya. Beliau ini adalah Wakil Dekan 2 Fakultas Usuluddin dan Dakwah di IAIN Kediri. Selamat datang Ibu Robiatun. Ya, terima kasih. Alhamdulillah sehat ya kabarnya ya. Alhamdulillah sehat. Ini saya panggilnya biar gampang Ibu Rob Bu atau Robi gitu Bu aja. Robi gitu nggak ya? Oke. Ya. Panggilannya sih banyak, cuma untuk sebagai ibu kan Bu Robi itu Iya. aja. Kalau Bu Obing itu terlalu kemudaan. Nggak apa-apa Bu, jadi biar kelihatan muda begitu. Jadi panggilnya Bu Robing gitu ya, oke. sesuai dengan tema kita hari ini yaitu Hari Ibu. Wah, sangat menarik ini ya Bu untuk dibahas. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu kita langsung ngobrol aja ya Bu ya. Mungkin karena penontonnya udah penasaran. Jadi sebenarnya tuh apa sih Bu makna Hari Ibu menurut Bu Robing sendiri? Oke. Makna Hari Ibu itu bagi saya itu adalah itu suatu penghormatan yang luar biasa kepada peran ibu, yang memang peran ibu itu tidak bisa dianggap enteng ya. Tidak bisa hanya difahami ibu itu perannya hanya di sekitar dapur, kasur, nah itu Daerah rumah di pokoknya. daerah rumah saja. Tetapi melihat kondisi saat ini kita bisa melihat bahwa peran seorang ibu itu tidak hanya di sektor domestik tapi juga di ranah publik, sehingga peran yang ganda bagi seorang ibu. Di rumah dia harus bertanggung jawab terhadap keluarga, sementara di luar rumah dia juga harus bertanggung jawab sesuai dengan yang di kewajibannya. Itu maka ini kan bisa dikatakan peran ibu itu sangat penting dan perlu dihargai. Gitu. Maka ada peringatan Hari Ibu ini suatu penghargaan bagi seorang ibu yang memang perannya itu perlu diapresiasi oleh kita semuanya. Ya, baik. Ngomong-ngomong Hari Ibu itu kan sebuah perayaan ya Bu ya. Jadi pernah nggak sih Bu, Ibu Robing itu melakukan perayaan Hari Ibu, terus bagaimana caranya seperti itu? Ya. Untuk merayakan Hari Ibu kadang ya tidak harus selalu setiap tahun, tidak ya. Dan bagi seorang ibu itu perayaan Hari Ibu tidak harus pada hari itu saja gitu loh. Ya memang karena itu ditetapkan sebagai Hari Ibu, maka sering anak-anak itu mengucapkan kepada ibunya itu Selamat Hari Ibu. Dan itu sudah menyentuh perasaan bagi seorang ibu. Dalam kata yang lain bahwa walaupun hanya ucapan, tapi itu difahami oleh seorang ibu ada suatu bentuk perhatian antara anak kepada ibunya. Nah, kalau kemudian diintansi seperti itu ya, karena seorang ibu tidak hanya di sektor domestik tapi juga di sektor publik. Kadang di luar keluarga itu juga rame-rame merayakan Hari Ibu. Ayo ini hari kita bebas. Kita rayakan dengan kadang ya makan bersama gitu. Sebagai ungkapan ungkapan kesenangan bahwa hari ini kita dihormati. Ya. Gitu aja. Sebenarnya kalau Hari Ibu itu maksudnya mengungkapkan rasa sayang itu enggak pas Hari Ibu aja ya Bu ya. Setiap hari juga bisa kita mengungkapkannya rasa sayang kepada ibu, apalagi jenengnya juga seorang ibu. Teman-teman juga bilangnya ibu-ibu ibunya KPI gitu katanya. Iya, ibunya KPI sebenarnya banyak dan saya karena semua dosen perempuan itu adalah ibu dari mahasiswanya. Jadi mungkin kalau kita bicara konteks agama itu, kalau di Islam sendiri itu boleh nggak sih Bu kalau kita percaya sama Hari Ibu gitu? Oh, nggak apa-apa. Selama tidak melanggar syariat, tidak melanggar aturan agama itu tidak masalah. Bahkan kalau difahami secara maknanya bahwa tujuan daripada peringatan Hari Ibu adalah memberi apresiasi kepada peran ibu yang dirasa oleh semua pihak itu tidak gampang ya. Juga untuk mengingatkan kepada kita bahwa seandainya ibu itu hanya berperan di sektor domestik, di keluarga, bukan berarti apa yang dilakukan oleh seorang ibu itu tidak ada artinya sama sekali, itu tidak. Tetapi
walaupun pekerjaan rutin seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah, itu kan tidak bisa dianggap sebagai pekerjaan yang remeh, sehingga tidak perlu diapresiasi kan seperti itu. Nah, melalui Hari Ibu ini, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh ibu itu baik di rumah ataupun di luar itu diapresiasi melalui peringatan Hari Ibu ini. Nah, ini kan punya niat yang baik. Maka saya rasa tidak ada salahnya kalau kita merayakan Hari Ibu ini. Justru menyenangkan hati seorang ibu ini salah satu kewajiban kita. Ya. Dan itu dapat pahala insya Allah. Ya, amin. Ya, itu. Jadi mungkin seorang ibu tuh pada umumnya tuh orang yang sudah memiliki anak seperti itu ya, memiliki anak. Nah, jadi apa ada sih Bu tolak ukur orang itu bisa disebut sebagai seorang ibu gitu? Iya. Apa hanya memiliki anak terus ada orang yang ibu gitu, jadi orang itu bisa dipanggil ibu? Iya. Kalau kita lihat dari pengertiannya ya, kata ibu itu memang sering diartikan sebutan bagi orang yang mempunyai anak. Yeah. Tetapi kan ada sebutan ibu terhadap anak yang bukan dilahirkan dari rahimnya. Misalnya ada ibu angkat, kan mereka juga disebut ibu. Dia punya hak yang sama, kewajiban yang sama terhadap anaknya walaupun itu anak angkat. Karena secara hukum itu dia memang ibunya, kan begitu. Jadi sebutan ibu itu tidak hanya terfokus kepada orang yang melahirkan anak. Tetapi sebutan itu melekat kepada peran dan kewajiban. Jadi ketika menjadi seorang ibu, kalau menurut saya ya ketika orang sudah memutuskan untuk masuk ke keluarga, pernikahan, maka dia terikat statusnya sebagai ibu. Paling tidak kalau belum punya anak, dia menjadi istri dari suami, kan itu bisa disebut ibu. Nah, termasuk ibu rumah tangga juga. Orang bisa disebut ibu rumah tangga walaupun belum punya anak. Nah, keluarga itu kan minimal ada suami, istri, kemudian anak. Kalau seandainya belum punya anak, apakah tidak bisa disebut ibu? Bisa. Misalnya sebutan ibu kalau seseorang sudah menjadi istri orang lain, maka berhak memanggil misalnya istrinya Agus gitu ya. Oh, ini Bu Agus. Bu Agus ya. Tapi kalau masih status pacar ini belum bisa disebut Bu Agus. Pacar gitu. Agus gitu nggak bisa ya Bu. Tapi Bu Agus, dia sudah resmi menjadi seorang ibu. Walaupun belum punya anak kan begitu. Ya, jadi Bu Robing ini juga ibu juga loh bagi saya Bu, karena pernah mengajar di semester 3 kalau nggak salah ya. 3 itu ya. Iya, jadi Bu Robing juga ibu bagi saya. Iya. Anak saya banyak berarti. Iya. Nggak satu angkatan KPI atau lebih bahkan ya Bu ya. Lebih ya. Bahkan kalau dulu ekonomi, jadi di ekonomi juga itu kan Bu. juga saya pernah ngajar di sana dulu sebelum dosennya banyak seperti sekarang ini. Dulu kan masih sedikit sehingga dosen itu tidak hanya mengajar di satu fakultas, tapi juga mengajar di fakultas lain. Karena memang SDM-nya masih sedikit. Iya. Gitu. Jadi udah banyak banget, kalau dihitung itu tuh tidak terkira apa saja yang udah dilakukan ibu ya sama kita, sama anak-anaknya. Kita tuh sebagai anak perlu nggak untuk menghargai jasa-jasa seorang ibu? Wajib ya. Wajib, tidak hanya sekedar perlu atau tidak, tapi wajib. Ya, wajib karena apa? Memang ibu sangat berjasa untuk anak-anak. Katakan saja di hal yang paling mendasar, anak ada itu karena ibu. Anak ibu. Ya kan? Ya. Ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, dan ibu yang menyusui. Itu semua kan peran itu tidak bisa diingkari karena itu hanya ibu loh yang punya. Bapak enggak bisa melakukan peran seperti itu. Kalau peran yang lain misalnya mencari nafkah, itu ibu juga bisa, bapak juga bisa. Kemudian kalau ibu itu bapak itu harus tegas. Ibu juga bisa tegas. Tapi dalam hal 3 ini, mengandung, melahirkan, menyusui, itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Nah, ini maka ya anak itu wajib menghargai hukum. Ibu seperti itu. Kalau saya sendiri kan juga seorang anak nih Bu. Saya tuh kadang tuh malu gitu kalau bilang selamat hari ibu. Saya sayang banget sama ibu. Kayak malu gitu loh Bu. Kadang kalau pas hari raya kadang saya juga mau minta maaf gitu. Saya juga malu. Iya. Itu tanggapan Bu Robi sendiri itu seperti apa? Terus apa yang harus saya lakukan gitu untuk mengungkapkan rasa saya kepada ibu?
sebenarnya ungkapan itu memang di sisi lain bisa membangkitkan semangat, bisa menyenangkan hati seorang ibu. Tetapi kan itu tidak satu-satunya. Justru yang terpenting itu bukan ungkapan itu, tetapi perilaku, implementasi dari rasa cinta itulah yang sesungguhnya itu makna yang hakiki dari pengabdian seorang anak kepada ibu. Apa sih gunanya misalnya ibu selalu dikatakan aku cinta padamu ibu, tetapi kalau perilakunya selalu menyakiti ibunya, ya selalu menentang apa yang menjadi perintah ibunya, ini kan tidak lebih baik. Akan lebih baik misalnya kalau seperti yang Anda ceritakan tadi, yang Mbak E ceritakan tadi, malu untuk menyatakan cinta, tetapi perilakunya menghargai seorang ibu, itu akan lebih bermakna bagi ibunya itu. Walaupun kata-kata memang bisa membuat seseorang itu senang, tetapi akan lebih senang jika diimplementasikan melalui perbuatan, ketaatan, kepatuhan terhadap orang tua, itulah yang membuat orang tua itu sangat bahagia. Mempunyai anak yang soleh ataupun solehah itu dambaan setiap orang tua. Jadi mungkin setelah ini saya akan lebih baik lagi perbuatan saya sama ibu. Karena kadang saya lebih kayak menentang gitu loh Bu. Namanya juga anak wajar muda. Wajar karena usia remaja itu penuh dengan berontak kan gitu. Orang tua itu tidak ada, orang tua itu yang menyesatkan anak itu sebenarnya tidak ada. Tetapi terkadang perhatian orang tua itu kurang bisa difahami oleh anak, sehingga antara anak dengan orang tua itu terjadi komunikasi yang tidak baik. Karena komunikasi yang tidak baik, salah persepsi, padahal tujuannya sama. Tujuannya adalah bentuk perhatian orang tua terhadap anak, tapi anak mungkin belum bisa memahami bentuk perhatian itu. Banyak faktor ya di sini itu. Kenapa perhatian orang tua itu kadang dirasa oleh anak justru ini mengekang kan gitu. Anak salah paham gitu. Seperti itu. Nah, kalau hal seperti ini perlu duduk bersama gitu. Artinya dengan sentuhan-sentuhan kasih sayang itu insya Allah anak itu bisa merasakan bahwa sesungguhnya ibu saya atau bapak saya memperlakukan saya tegas seperti ini sebenarnya niatnya baik. Itu asalkan betul-betul dilakukan dengan kasih sayang, itu insya Allah suatu saat itu anak akan bisa mengerti. Mungkin sekarang anak karena masih usia labil masih terpengaruh oleh teman-temannya, lingkungannya seperti itu. Dia malah banyak anak yang lebih enjoy curhat kepada temannya daripada kepada orang tuanya. Ya karena pada umumnya anak yang kelihatannya manut sama orang tua oleh temannya malah dibully. Ini anak mama kan seperti itu, sehingga malu kan seperti itu. Tapi ya jadi orang tua harus mengerti kondisi seperti itu, harus sabar memahami sebenarnya anak saya itu sayang. Cuma memang kondisinya saat ini masih perlu pendampingan, pembinaan. Ya jangan putus asa. Marah kalau misalnya orang tua marah itu saya kira manusiawi marah itu. Tetapi sebagai anak harus bisa memahami kenapa orang tua saya marah, apakah ada kesalahan dari saya, mungkin ini. Tapi harus ditanamkan niat bahwa orang tua saya pasti mempunyai niat yang baik untuk mendidik saya. Gitu. Harus ada rasa pengertian seperti itu baik dari pihak ibu maupun dari pihak anaknya. Gitu. Seperti itu. Jadi ngomong-ngomong Bu Robing ini teman-teman bilangnya, saya pun juga merasa seperti itu, ibunya di Prodi KPI, ibunya mahasiswa begitu terkenalnya begitu. Jadi mungkin Bu Robing bisa sedikit bercerita mengenai sejarah Bu Robing bisa menjadi dosen di IAIN Kediri ini khususnya di Prodi KPI. Kalau sejarah itu ini sesuatu yang ada manisnya, ada pahitnya. Tetapi manis dan pahit itu akan terasa lebih nikmat kalau dikenang. Gitu. Belajar dari pengalaman, pengalaman saya untuk bisa menjadi dosen di sini itu memang tidak mudah Artinya begitu lulus. Kebetulan saya kan juga alumni di sini. IAIN Kediri yang dulu disebut IAIN Sunan Ampel. Karena saya masuk masih tahun 1988 loh. Kamu belum lahir toh? Belum Bu. Nah ini saya masuk karena IAIN Sunan Ampel Kediri itu hanya ada satu jurusan
perbandingan agama, ya tentu saya menjadi alumni itu, alumni perbandingan agama. Setelah lulus 5 tahun saya dulu lulus itu. 5 tahun, 5 tahun. Itu pun tercepat. Maksud saya lulus pada periode awal di angkatan saya itu. Oh, begitu. 5 tahun itu. Beda harus sekarang 4 tahun 4 tahun. Nah, dulu 5 tahun itu. Nah, setelah lulus tentu ya sebagai sarjana kan, dulu sebagai sarjana kan saya harus berusaha untuk ya mengamalkan ilmu saya ini. Supaya apa? Supaya orang tua saya merasa lebih bangga terhadap saya, kan gitu. Karena ya sudah membiayai kuliah, kemudian sudah berjuang mendoakan segala cara untuk bisa lulus, anaknya sudah bisa lulus dan lulus, ya tentunya harapannya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kan gitu. Kehidupan lebih baik tidak hanya diukur dari segi materi loh ya, tetapi peran di masyarakat itu pun juga sebuah kesuksesan. Jadi kesuksesan itu jangan diukur dari materi, tetapi seberapa dia bermanfaat untuk orang lain. Kalau saya menilainya seperti itu. Nah, setelah 5 tahun saya berjuang untuk meniti sebenarnya saya itu diletakkan di mana tahu oleh Tuhan itu, kan gitu. Nah, di berbagai upaya tetap sebagai orang itu kan wajibnya berusaha. Saya berusaha untuk ke sini, melamar pekerjaan sini. Nah, ternyata 5 tahun dari lulus itu saya diterima di IAIN, di Setain Kediri. Setain waktu masih itu dulu Setain berubah dari IAIN berubah menjadi Setain dengan segala konsekuensi ya. Konsekuensinya menerima pegawai sendiri, dosen sendiri. Dan saya adalah angkatan pertama. Angkatan pertama ketika Setain Kediri mencari dosen. Mencari dosen. Ya, Bu Robing jadi angkatan pertama. Banyak ikut andil ya Bu ya? Ikut andil ya. Ikut andil dalam mestinya mengembangkan dulu Setain masih seperti itu. Saya saksi hidup gitu loh. Ya, saksi hidup dari mulai tahun 1988 saya sebagai mahasiswa. Kemudian 98 itu saya menjadi dosen. Otomatis kan punya kewajiban mengelola. Dan sejak 98 ini perjalanan karir saya itu selalu saja diberi beban tambahan. Mestinya kalau dosen itu kan tugasnya hanya mengajar, gitu. Tetapi saya selalu ada tugas tambahan, mulai dari kaprodi, mulai dari sekretaris jurusan, kemudian ketua jurusan, dan terakhir wakil dekan. Ini saya ya banyak mengalami sesuatu yang baru, perubahan dari Setain. Dari IAIN ke Setain, kemudian dari Setain ke IAIN lagi. Oh dulu berarti IAIN ya Bu? Dulu IAIN Sunan Ampel, kemudian 97 berubah menjadi Setain Kediri, 2019 berubah menjadi IAIN. Nah ini saya saksi hidup atas perkembangan itu. Jadi untuk mencapai jadi dosen tadi kan begitu. Perlu perjuangan, perlu perjuangan. Apalagi kalau dikaitkan dengan figur sebagai ibu. Begitu lulus saya sudah mengambil keputusan untuk menikah. Kan? Otomatis ketika menikah saya punya peran sebagai ibu plus dan istri gitu. Istri dan langsung mempunyai anak. Berarti perannya sudah lengkap lah sebagai istri dan sebagai ibu. Kemudian 98 menjadi dosen. Nah, lengkap perannya di sektor domestik maupun di publik kan begitu. Ini seperti itu jadi sejarahnya Bu ya. Sejarahnya gitu. Dari awal berdiri. Jadi Bu Robing ini mungkin sudah lama juga ya jadi dosen ya Bu ya? Ya 23 tahun lah. 23 tahun. 23 tahun dari 98 sampai 2020. Iya. 22 ya. 22 oh 22. Ya sudah mendapat itu. Kalau pegawai negeri itu kalau pengabdiannya sudah di atas 20 itu kan ada dari Pak Presiden itu ada Satya Lencana. Seperti itu. Sudah 10 tahun, kemudian 20 tahun, 30 tahun ke atas gitu. Seperti itu. Baik. Jadi Bu Robing ini sudah sangat berpengalaman untuk di bidang perdosenan seperti itu ya Bu. Mungkin Bu Robing bisa sharing-sharing sama teman-teman sebagai dosen sekaligus ibu, gimana sih Bu Robing ini cara mengarahkan mahasiswa, menteri mahasiswa untuk
apa ya istilahnya tuh menghargai seorang ibu gitu seperti apa Ibu? Iya. Ya kalau peran sebagai ibu dalam sebuah keluarga juga tentu konsekuensinya kan ada hak dan kewajiban juga. Jadi itu tetap harus saya utamakan. Ya artinya walaupun saya sebagai dosen berkarir di luar rumah, tetapi bagi saya keluarga itu nomor satu. Karena itu tanggung jawab ya. Jangan kemudian saya berkarir ya kan, kemudian saya mengorbankan keluarga untuk kepentingan karir saya, kalau bagi saya itu kurang tepat seperti itu. Jadi setinggi apapun saya berkecimpung di luar rumah, maka saya harus kembali ke keluarga. Anak, suami ini yang harus diutamakan. Tentu tanpa harus mengurangi hak dan kewajiban sebagai dosen. Jadi memang harus pandai-pandai mengatur waktu ya, karena kadang berbenturan waktu itu. Tapi yang penting di tingkat keluarga, seluruh anggota keluarga merasa nyaman dengan keberadaan kita, dengan pekerjaan kita, cukup mengerti gitu. Harus diberi pengertian bahwa memang ibu itu tidak hanya ibu saya, maksud saya bagi anak-anak dan suami saya itu memang saya perannya tidak hanya di rumah tangga, tetapi saya juga punya kewajiban sebagai dosen dengan konsekuensi pekerjaan yang harus saya selesaikan. Nah ini harus ada pengertian. Kadang waktunya pulang ya gak pulang, kan gitu. Ini kan timbul pertanyaan juga. Kadang harus tugas di luar, meninggalkan keluarga. Ya tentu semua itu harus seizin suami kalau saya ya. Harus pastinya seizin ya Bu ya. Kalau suami tidak mengizinkan ya bagaimana kita bisa matur kepada pimpinan itu belum bisa ikut atau bagaimana. Saya kira ada jalan keluarnya. Jangan sampai kemudian wah ini karena saya yang cari uang misalnya seperti itu, maka ya harus semau saya. Apa kata suami nggak diperhatikan itu tidak bisa seperti saya. Itu menurut saya. Setinggi-tingginya perempuan itu maka harus taat kepada di bawah suami. Karena ridha Allah itu ridha suami itu ridha Allah juga. Supaya berkah hidup kita itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin gimana sih ibu memberikan pengertian kepada anak brobing kalau saya tuh juga seorang dosen, bukan hanya seorang ibu bagi anak-anak saya tuh juga seorang dosen. Seperti apa Bu cara untuk memberi pengertian seperti itu? Memang sikap anak terhadap orang tua itu kan tergantung usia ya. Dulu memang pernah anak saya itu protes terhadap saya itu pernah. Ketika dia belajar ulangan, sementara ini pengalaman pribadi loh ya. Sementara tugas sebagai dosen saya harus menyelesaikan beberapa pekerjaan yang harus saya kebut gitu. Sehingga saya tidak bisa mendampingi anak untuk belajar. Suatu saat saya bilang ke anak saya, mudah-mudahan kamu nanti bisa jadi dosen. Protesnya gini, saya jadi dosen, enggak mau. Gitu. Kenapa? Lah ibu jadi dosennya saya sebagai anak nggak diperhatikan. Nah, ini protes itu ya, tapi memang ya harus kita pahami ya memang seusia itu waktu itu SD itu kan belum bisa memahami arti ibu secara keseluruhan. Sehingga ya kita beri pengertian sedikit demi sedikit. Ya mohon maaf kalau kita salah kita harus minta maaf, mohon maaf ibu tidak bisa mendampingi karena ini pekerjaannya harus ini. Saya yakin bisa artinya kita dampingi sebentar tapi tidak bisa seluruhnya karena memang waktunya mendesak waktu itu. Jadi bagaimana kita memahamkan anak itu untuk bisa mengerti karena memang untuk mengerti situasi dan kondisi kita itu perlu waktu terkadang seperti itu. Suami juga seperti itu ketika mestinya itu harus ada di rumah tapi nggak ada di rumah ya diberi pengertian. Kalau belum mengerti harus ngalah salah satu, saya yang harus ngalah. Itu saya yang harus ngalah. Supaya apa? Supaya semuanya bisa nyaman di rumah. Di keluarga itu bisa nyaman seperti itu. Karena rumah adalah tempat pulang ternyaman. Surgaku, rumahku surgaku. Jadi bagaimana sih pandangan Bu Robing sendiri mengenai ibu-ibu di era modern saat ini gitu tentang merawat anaknya? Nah, memang seiring dengan perubahan zaman ya, kita tahu kan perkembangan
zaman itu selalu berubah dari masa ke masa. Dan perubahan itu tentu punya akibat, punya dampak positif maupun negatif. Dari dampak positifnya dengan perkembangan era modern seperti ini, teknologi begitu cepat, memang mempermudah kita ya dalam mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia seperti itu. Tetapi dengan kemajuan teknologi, misalnya sekarang ada medsos, itu kalau tidak dikawal dengan hati-hati akan bisa merusak mental anak, kan gitu. Nah, dan itu tidak bisa kita hindari saat ini, tidak bisa kita hindari. Kita harus terlibat di dalamnya. Karena apa? Apalagi sekarang kuliah aja online. Online ya. Kan? Kalau anak kemudian tidak diperkenalkan dengan teknologi, maka akan ketinggalan. Tetapi ya kita tidak boleh. Ya sebagai seorang ibu harus tetap menjaga, memonitor apa yang dilakukan oleh anak. Kita batasilah dalam penggunaan teknologi seperti itu supaya efeknya itu bisa kita kendalikan. Karena menurut beberapa sumber berita bahwa sinyal HP ataupun radiasi dari teknologi itu sangat membahayakan baik kesehatan mental maupun kesehatan fisik. Nah, ini ibu harus menyadari itu. Jangan kita los lah, tapi jangan kita larang anak untuk berkenalan dengan teknologi. Tetap karena eranya era teknologi. Kita nggak mengikuti, ketinggalan, nggak punya tempat kita, gitu. Tersisihkan begitu. Apalagi zaman sekarang pembelajaran aja bisa lewat online ya Bu ya. Dari tingkat TK sampai kuliah semuanya online karena memang kondisi seperti ini. Kita harus memaklumi semuanya. Jadi memang peran orang tua terutama itu seorang ibu juga sangat penting sangat Bu. Penting untuk membentuk karakter anak itu tadi. Nah, karakter itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan seperti media sosial seperti itu, bisa membentuk karakter seseorang. Tapi jangan lupa bahwa itu harus tetap dipantau, diawasi. Karena kalau tidak, banyak hal-hal yang negatif bisa didapat dari perkembangan medsos seperti itu. Jadi apalagi masa pandemi gini semuanya serba online ya. Lagi sekolah semuanya serba online. Jadi bagaimana sih Bu peran ibu di masa pandemi seperti ini? Ya kita semuanya kena dampaknya ya. Dengan adanya virus COVID-19 ini memang membuat kita itu harus bersabar, harus disiplin. Ada protokol-protokol kesehatan itu harus kita taati. Kita tidak boleh cuek terhadap COVID ya. Tidak boleh cuek. Tapi kita harus berhati-hati dan waspada. Tentunya protokol kesehatan itu ya harus diterapkan gitu. Baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan kampus seperti ini. Kalau di lingkungan keluarga misalnya saya sering itu ya cerewet atau juweh katakan dalam bahasa Jawanya itu. Ketika suami baru dari luar itu, mesti saya ya harus segera ganti baju, cuci tangan, jangan duduk dulu. Kadang ya direspon dengan ngeresulo, tetapi kita harus sabar, kita beri pengertian itu. Anak-anak juga demikian bahwa harus pakai masker kemana-mana, harus kemudian cuci tangan. Dan alhamdulillah lah, anak saya kan sudah besar-besar. Jadi memang di era pandemi seperti ini, seperti pembelajaran itu, bagi saya tidak kena dampak begitu hebat. Kalau anaknya di SD itu kan harus mendampingi gitu ya. Kalau saya enggak, kebetulan anak saya sudah besar-besar sehingga belajar enggak perlu dituntun gitu. Bisa mereka sendiri itu belajar ya, Bu? sendiri. Cuma ya harus tetap kita anjurkan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan seperti itu. Jadi Bu Robing, saat ini tuh banyak banget fenomena seorang anak yang menitipkan ibunya ke panti jompo seperti itu. Entah mungkin karena mereka sibuk kerja, sibuk atau hanya sekedar sok sibuk seperti itu ya Bu. Banyak sekali anak-anak yang menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Nah itu tanggapan Bu Robing sendiri seperti apa? Saya enggak setuju itu. Tidak setuju? Ya astagfirullahaladzim lah. Saya ucapkan seperti itu. Karena apa? Di masa tua itu, walaupun belum tua ya tua tapi tidak jompo kan begitu. Itu orang tua itu sangat mendambakan kasih sayang seorang anak. Jadi ketika masih kecil orang tua itu
ngopeni anak itu ya sampai nggak bisa tidur, ya begitu beratlah beban orang tua ya. Kemudian giliran orang tua sakit atau sudah tua yang memang perlu perawatan dari anak, ya janganlah punya uang itu terus dititipkan di panti jompo. Kalau di panti jompo berarti kan dia tersisih dari keluarganya. Iya. Ya banyak solusi yang bisa dilakukan, misalnya kalau anaknya karir semua sehingga tidak ada waktu ngopeni orang tua. Ya setidaknya nggak apa-apa kalau menurut saya cari orang untuk merawat tetapi tetap di rumah. Biar orang tua itu selalu ketemu anaknya gitu. Dan orang tua insya Allah kalau kita perlakukan dengan baik akan mengerti kok posisi kita seperti itu. Jadi ya jangan sampailah menitipkan orang tua ke panti jompo. Ya istilahnya Kiai Anwar Zaid. Anak 10 ngopeni orang tua 1 saja belum tentu bisa. Ya. Tapi orang tua ngopeni anak 10 bisa. Kan gitu. Ini ibaratnya seperti itu. Jadi tetaplah utamakan justru selagi orang tua masih ada, itu adalah ladang bagi anak untuk berbuat baik. Ladang bagi anak untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya. Karena jaminan masuk surga insya Allah. Kalau kita memperlakukan orang tua dengan penuh kasih sayang, kalau bagi saya itu ya, orang tua masih ada itu beruntung. Karena apa? Karena doa orang tua itu mujarab gitu. Jadi kalau kita punya keinginan sesuatu, saya sering itu mesti bilang ke orang tua mohon doanya. Misalnya anaknya mau ujian apa-apa itu, saya mesti ngomong mohon doanya untuk saya ataupun untuk anak saya, mudah-mudahan bisa berhasil. Itu tetap, itu bagi saya itu selama orang tua masih hidup itu saya pergunakan kesempatan itu. Baik mertua maupun orang tua sendiri gitu. Tetap itu. Dan menurut saya ya ada diijabahi oleh Allah selama ini. Berarti itu adalah kesuksesan kita itu buah dari doa orang tua ya Bu? Iya, saya sangat yakin itu. Ya karena dari Roma Irama itu kan ibu itu doanya dikabulkan, kutukannya jadi kenyataan seperti itu. Jadi selama ibu masih hidup itu ya ini ladang atau kesempatan bagi kita itu sebagai wasilah agar doa kita itu terkabulkan. Ya harus minta doa kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua supaya apa yang kita tuju itu berkah lah seperti itu ya. Sesuai dengan kehendak dan berkah, yang penting berkah itu. Nah, karena ibu memang doa ibu dikabulkan. Dan saya merasakan betul itu dari pengalaman-pengalaman saya. Oh, doa ibu itu memang betul-betul dikabulkan itu. Saya merasakan sendiri, punya pengalaman cara spiritual itu saya meyakini itu. Mungkin orang lain tidak dikatakan saya lebih, tidak masalah. Tapi saya merasa bahwa doa ibu itu memang betul-betul dikabulkan Tuhan. Mujarab gitu mujarab betul itu. Walaupun tidak harus sekarang ya, doanya sekarang terus sesuai dengan yang diminta enggak. Kan terkabulnya doa itu macam-macam. Ada yang langsung, ada yang nunggu. Ya, ibaratnya kalau langsung itu kalau orang memegang es kan langsung terasa dingin. Nah, itu ketika doa seseorang dikabulkan langsung. Ada kalanya doa itu dikabulkan ya nunggu waktu dulu yang tepat. Dan yang tahu waktu tepat itu hanya Allah. Seperti orang menanam padi, maka tidak langsung panen kan gitu. Harus sabar nunggu supaya panen. Nah ini cara Allah mengabulkan doa, kadang nunggu waktunya dulu. Kadang doanya di akhirat nanti akan dikabulkan seperti itu. Yang penting kita husnudon sama Allah. Bahwa selama kita mau berdoa, insya Allah Allah akan mengabulkan. Dan kabulnya itu doa kita itu yang terbaik menurut Tuhan, bukan menurut kita, ya kan? Jadi ada kalimat nih Bu yang menurut saya tuh sangat menyentuh diri saya sendiri. Jadi ada kalimat seberapapun kamu berjuang untuk membahagiakan orang tua kamu, itu juga akan cukup untuk membalas jasa orang tua kamu. Gitu. Itu sangat menyentuh bagi saya Bu. Memang betul itu. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya itu tidak bisa dibalas dengan apapun gitu. Kasih sayang orang tua itu sepanjang galah, ya nggak bisa sepanjang masa, sepanjang galah, sepanjang jalan itu nggak bisa diukur.
Tidak bisa diukur. Karena apa? Itu apalagi ukurannya kok uang. Tidak mewakili itu. Karena memang begitulah beratnya tugas orang tua untuk mendidik anak-anaknya seperti itu. Ya balasannya apa? Ya kita menjadi anak yang soleh, solehah itu sudah dambaan orang tua dan itu sudah cukup, dengan itu orang tua akan merasa bahagia daripada dikasih uang banyak tapi anak ira genah. Ya, anaknya nggak pernah pulang itu. Nggak pernah pulang, itu akan lebih itu tadi, kita menghargai orang tua, berusaha untuk menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada orang tua. Itu yang diharapkan orang tua, hanya itu. Dan orang tua ya harus menyadari bahwa yang bisa dilakukan orang tua kan hanya berusaha mendidik, gitu ya. Hasil didikannya itu hanya Allah. Kalau saya begitu aja. Kenapa saya sudah berusaha mendidik anak saya, tapi anak saya kok masih begini? Jangan mengeluh. Gitu. Tapi yang perlu kita lakukan, mendidik anak adalah suatu kewajiban. Hasil didikannya itu hanya Allah yang tahu. Itu aja. Jadi kita nggak stres. Ya. Memang gini bisa saya didik kan seperti itu. Cuma memang harus memohon supaya anak kita dijadikan anak yang soleh. Ya harapannya ketika kita mendidik anak, nanti setelah tua anak itu bisa mengerti tentang orang tua. Tapi itu jangan jadi harapan yang utama gitu loh. Ya, sing penting kita orang tua ya didik anak itu. Gitu aja. Urusan nanti saya yakin Allah akan memberikan jalan keluar tersendiri. Gitu. Mungkin ada nggak Bu, hadiah yang bisa dipersembahkan dari seorang anak kepada seorang ibu-ibu, hadiah yang seperti apa ya Bu ya? Ya itu tadi, hadiahnya tidak berupa materi. Tapi kalau materi itu sangat penting juga lah ya. Ya walaupun materi itu tidak satu-satunya, tetapi materi itu ketika orang tua diberi materi oleh anak, walaupun orang tua itu kecukupan, itu nilainya sangat luar biasa. Karena itu apa? Bentuk pemberian yang artinya bukan pemberiannya, bentuk kasih sayang anak terhadap orang tua. Tapi sekali lagi itu bukan ukuran yang bisa dijadikan ukuran, kalau sering memberi uang banyak berarti kasih sayang anak itu luar biasa. Tidak seperti itu. Tetapi bagaimana kita bisa membuat hati ibu atau orang tua itu senang, kemudian bisa membahagiakan orang tua, dan yang terpenting menjadi anak soleh solehah itu kan itu pahalanya nanti walaupun sudah meninggal tapi kan masih itu. Punya anak yang soleh solehah itu kan akan terus itu. Ya mungkin itu yang didambakan. Hadiah terbaik gitu ya Bu. Hadiah terbaik, menjadilah anak yang bisa membahagiakan orang tua, yang bisa membuat orang tua itu menjadi tenang, menjadi tersenyum. Kan tidak semua orang tua tersenyum. Karena kalau anaknya nakal itu kan orang tua ya Masya Allah juga istighfar terus ya gitu. Tetapi nakal itu mesti ada batasnya gitu aja. Ada batasnya. Kadang ya itu sebagai cobaan. Jadi banyak cara lah Allah itu memberikan kita itu untuk mengangkat derajatnya. Kadang bisa melalui anak yang nakal, kemudian ada karena ekonominya, ada karena mungkin suami atau istrinya. Jadi cobaan keluarga itu beda-beda. Tapi saya yakin semua pasti dicoba itu. Semua pasti ada cobaannya, cuma berbeda itu. Jadi beda-beda gitu ya Bu ya. Oke Bu, ini ada satu lagi mungkin ada pesan yang ingin Bu Robing sampaikan kepada para penonton, para ibu-ibu, terus anak-anak juga, saya juga jadi seorang anak ini mungkin ada pesan-pesan disampaikan. Pesannya singkat tapi padat ya. Biar mudah dipahami gitu. Baik bagi seorang ibu atau bagi anak atau bagi suami dari ibu itu maka pesan saya semuanya sama, adalah jadilah orang yang selalu dirindukan oleh keluarga dan anak-anaknya. Karena kalau kerinduan itu berarti kan sudah terjalin rasa cinta itu. Kalau seorang ibu, maka jadilah seorang ibu yang selalu dirindukan oleh suami dan anaknya. Bagi anak, jadilah anak yang selalu dirindukan oleh orang tuanya. Jadi suami, jadilah suami yang selalu dirindukan oleh keluarganya. Kalau semua anggota keluarga itu saling merindukan, berarti sudah ada jalinan cinta yang kuat. Karena kan
nggak mungkin rindu nek ra seneng, Iya. ya kan? Nggak mungkin rindu kalau tidak cinta. Lah menghadirkan cinta antar anggota keluarga itu tidak mudah memang, tapi kita harus berusaha itu tadi. Ya. Gitu aja Seperti pesan itu. singkat. Iya. Yang penting ngena seperti itu ya Bu ya. Jadi mungkin cukup sampai di sini dulu ya Bu untuk podcast kita kali ini mengenai Hari Ibu. Terima kasih untuk Bu Robi yang sudah meluangkan waktunya datang di sini. Dan untuk teman-teman semoga podcast kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ocha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.